begitu kemarin di Lombok, artis dangdut mengumumkan pembatalan nasab Ba'alwi. Artis dangdut jadi mufti pembatalan nasab Ba'alwi. Kacau tidak? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, manusia, bukan ajaran, bukan dipelintir-pelintir begitu. Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Nah, DNA itu kan tidak hanya diterapkan untuk manusia saja, Pak. Tapi untuk yang lainnya, untuk makhluk lainnya kan juga bisa ya, Pak ya? Ya mungkin Licik nggak punya DNA. Oh gitu ya. Dari jin gurun kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Di zaman yang penuh dengan kecanggihan seperti sekarang ini, ketika peradaban keilmuan ini sudah didukung dengan sebuah kecanggihan, di mana setiap ucapan itu bisa kita konfirmasi kebenarannya. Ucapan-ucapan yang hak, ucapan-ucapan yang batil, semua bisa dikonfirmasi, dan kita bisa membedakan mana ilmiah dan mana pembodohan. Kalau itu sebuah keilmuan, kita bisa lihat dari mana sumber-sumbernya. Ketika ada orang mengatakan fitnah terhadap orang lain, itu bisa kita konfirmasi. Nah, ceramah Rizik Syihab di Madura kemarin ini sebetulnya semakin menggambarkan, semakin bisa kita nilai apakah ceramah tersebut itu betul-betul ceramah ilmiah ataupun ceramah yang mengandung pembodohan-pembodohan. Tentu kalau kita nilai menggunakan nalar yang sehat, maka apa yang dikatakan Rizik Syihab dalam ceramah-ceramahnya itu banyak mengandung unsur-unsur ya fitnah, framing, dan pembodohan. Ini bisa kita garis bawahi ya, bentuk pembodohan. Dimana dia sering mengatakan bahwa kita jangan mau diadu domba antar para ulama dengan habaib. Kira-kira selama ini kelompok siapa yang menerasikan jangan mau diadu domba antara ulama dan para habaib? Narasi itu dari mana? Siapa yang mendengung-dengungkan itu? Ya tentu dari kelompok-kelompok mereka dari dulu. Padahal kalau kita lihat dari isi ceramah-ceramahnya Rizik Syihab ini banyak mengandung unsur pemecah belah. Kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Nah, kita lihat organisasi yang ada di Indonesia ini seperti NU, ya, Nahdlatul Ulama, begitu pula Muhammadiyah. Apakah ada tokoh-tokoh Muhammadiyah atau tokoh NU yang punya narasi-narasi seperti itu? Tokoh-tokohnya berceramah, ahli ceramah-ceramahnya yang berdakwah seperti dakwah Rizik Syihab ini. Artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Dipelintir-pelintir begitu. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, manusia, bukan ajaran, bukan dipelintir-pelintir begitu. Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA.
Ya mungkin Licik nggak punya DNA. Oh gitu ya. Dari jin gurun kali. Dari jin. Semua makhluk itu ada DNA-nya. Jadi Dan ya, ini aneh loh, saya dibilang pakar ikan nila. Saya itu nggak pernah kuliah di Fakultas Perikanan. Ya pikirin coba. Yang nuduh Rijek itu kan dokter ya. Iya katanya. Tapi baca kurikulum aja nggak becus. Iya. Kalau pakar ikan nila ya harus dari Fakultas Perikanan. Kalau misalnya pakar ternak, pakar pakan ternak ya harus dari Fakultas Peternakan. Saya nggak lulus dari Fakultas Peternakan dan nggak lulus dari Fakultas Perikanan. Oh. Jadi saya bukan pakar gitu, ya wis lah. Ya, berarti framing kayak gitu cuma cuma ngawur saja ya intinya ya. Dan tidak tepat sasaran. Ini teman-teman, kalau menilai kepakaran tuh yang dilihat pertama itu pendidikannya. Kalau ahli-ahli yang sifatnya menerapkan apa yang dikuliahkan, ya itu kalian akan kesulitan untuk mencari. Ada papernya tapi ya sedikit. Seperti CEO Intel Pat Gelsinger itu, papernya dikit banget. Kan dia insinyur masalahnya, banyak patennya gitu. Tapi yang paling jelas kalau ingin mengetahui kepakaran seseorang ya dilihat aja dia lulusnya dari mana gitu. Dikit banget. Kan dia insinyur masalahnya, banyak patennya gitu. Tapi yang paling jelas kalau ingin mengetahui kepakaran seseorang ya dilihat aja dia lulusnya dari mana gitu loh. Kalau pakar ilmu nasab, emang ilmu nasab diajarin di mana? Ya. Nggak ketemu. Ya, Nggak ketemu fakultasnya, prodinya nggak ada. Itu bangkai ilmu itu. Ya betul. Berarti ya apa yang dikatakan Imam Jumbo kemarin di ceramahnya itu ya mungkin maksudnya itu untuk Jumbo apa? Jumbo bantat itu. Jumbo bantat itu ya. Imam Unyil, maaf ya. Jadi nah ini kan masih terkait tentang ya tadi Pak, kita akan membahas tentang kebangsaan. Nah kan kalau kita lihat ceramahnya klan Ba'alwi itu ada yang dengan PD-nya bahwa seolah-olah klan Ba'alwi atau leluhur Ba'alwi punya jasa dan peran besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah itu bagaimana menurut jenengan? Cari satu keputusan presiden yang mengangkat klan Ba'alwi jadi pahlawan nasional. Cari deh, ketemu nggak? Nggak ada mungkin. Bisanya cuma mengada-ada. Arab itu setahu saya baru Pak Ar Baswedan. Kalau Chinese banyak ya. Banyak. Pribumi ya nggak setanya lah. Ya. Mau sampai pribumi Papua aja lebih dari satu kok. Dari saudara-saudara Papua itu pahlawan nasionalnya lebih dari 3 atau 4 kalau nggak salah itu. Manuel Kaisipo, terus siapa? Banyak. Kalau dari Ba'alwi nggak ada ya? Oh, dari etnis Arab masih ada dari Pak Ar Baswedan. Tapi kalau khusus dari Ba'alwi Yaman, kelihatannya nggak ada ya? Ada dari Negeri Mimpi. Dari Negeri Mimpi yang bisa memundurkan pesawat terbang, menurunkan hujan susu itu ya.